Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik semua, sehat semua ya? Ya. Udah sarapan belum tadi? Sudah. Alhamdulillah. Jadi kalau pagi sebelum berangkat sekolah itu harus sarapan dulu ya. Ya. Biar belajarnya bisa konsentrasi. Nah, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama ya, menurut ajaran dan percayaan masing-masing, dipimpin oleh ketua kelas. Yuk, siapa ketua kelasnya? Ya, dipimpin ya. Doa siap. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak akan cek hadirat kalian semua ya. Apakah berangkat semua atau tidak? Alivia Septiani, Hadir, Pak. Audrey Versa Aurelia, Bapak Antonio Masal, Hadir, Pak. Bisa Kristina Anggraini, Jessica Anastasia. Apa? Izin? Kenapa sakit apa? Sakit. Jessica ya? Eisa Salsabila, Hadir, Pak. Oilul Saputra, Hadir, Pak. Muhammad Al-Farizi. Hadir, Pak. Ada semua. Yang sakit satu tadi ya? Siapa? Tadi. Namanya siapa? Dendra Alvano. Sakit. Ya, maksud. Jadi untuk hari ini yang sakit ada dua ya. Kita doakan semoga yang sakit cepat sembuh, dapat beraktivitas seperti biasa. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Bapak ingin kalian berdiri semua. Berdiri semua. Yuk, berdiri. Coba lihat sekeliling kalian, apakah ada sampah atau tidak? Iya. Bersih berarti. Nah, Rafia, baju tolong dimasukkan. Udah semua? Baju udah bersih? Pakaian udah rapi? Untuk selanjutnya, kalian tetap berdiri aja. Kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya ya. Ayo mulai dulu. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi padu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya,
tadi ya. Ya, sebelum kita lanjut lagi, kita akan melakukan ice breaking ya, supaya kalian konsentrasi dan semangat. Ya, ice breaking ya. Tabung fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, untuk pertemuan yang sebelumnya kita udah ya materi minggu lalu kita udah mempelajari yaitu tentang teknologi informasi dan komunikasi. Siapa yang masih ingat apa pengertian dari informasi dan komunikasi? Siapa yang masih ingat? Yuk nanti ada tambah nilai lah. Siapa? Siapa? Saya Pak. Ya. Apa pengertian dari teknologi informasi dan komunikasi? Pengertian TIK atau teknologi informasi dan komunikasi adalah sebuah istilah yang merujuk pada segala bentuk teknologi yang digunakan untuk mengelola, memproses, dan menyampaikan informasi secara elektronik. Bagus. Nah, beli untuk teman kalian. Semangat ya. Kalau kalian bisa, jawab, jangan malu-malu. Ya, lanjut ya. Nah, sekarang contoh ya. Contoh daripada teknologi informasi dan komunikasi yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang masih ingat pertemuan yang minggu lalu? Contohnya apa aja? Siapa yang tahu? Atau siapa yang masih ingat? Ya, Pak. Ya, jawab. 1. Komputer. 2. Internet. Media sosial, handphone, televisi, dan email. Ya, bagus. Nah, untuk materi yang sekarang ya, yaitu tentang babnya sistem komputer ataupun sumbernya adalah perangkat keras komputer. Ya, untuk sebelum kita ke pembelajaran, ada namanya tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan bagian-bagian sistem komputer. Jadi nanti setelah kalian mempelajari pelajaran pada hari ini, kalian diharapkan untuk mampu ya menjelaskan bagian-bagian daripada sistem komputer. Yang kedua, menjelaskan bagaimana sistem komputer bekerja. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana data dikodifikasi. Paham ya nanti ya? Nah, untuk pembelajaran dari ini, silakan kalian simak, kalian dengarkan, kalian ingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa hebat, selamat datang kembali di kelas informatika. Hari ini kita akan mempelajari bab sistem komputer. Subbabnya adalah perangkat keras komputer atau sering juga disebut dengan hardware. Nah, siapa kalian untuk belajar hari ini? Jangan lupa ya untuk mencatat poin penting dari apa yang akan Bapak sampaikan. Nah, apa sih pengertian daripada perangkat keras komputer? Jadi perangkat keras atau hardware itu adalah perangkat pada komputer yang memiliki bentuk fisik secara nyata yang dapat didapat dan dilihat serta dapat dipindahkan. Nah, secara fungsional perangkat keras komputer itu dibedakan menjadi 4 macam perangkat atau device. Di antaranya yaitu yang pertama sebagai perangkat masukan ataupun disebut juga dengan input. Yang kedua sebagai perangkat keluaran ataupun disebut juga dengan output. Yang ketiga sebagai perangkat pemroses ataupun disebut juga dengan prosesor. Yang keempat sebagai perangkat memori ataupun penyimpanan, disebut juga dengan storage. Yang dimaksud dengan perangkat input atau masukan itu adalah merupakan peralatan yang dapat digunakan untuk menerima data yang akan diolah ke dalam komputer. Nah, perangkat ini yang digunakan oleh pengguna untuk melakukan interaksi dengan komputer agar komputer melaksanakan perintah yang diberikan oleh penggunanya, yaitu adalah mouse atau retikus
Apa sih MOS? MOS adalah perangkat input komputer yang digunakan untuk mengontrol kursor dan menjalankan perintah dengan mengklik atau menggulir pada layar. MOS biasanya memiliki tiga tombol utama. Yang pertama, tombol ini digunakan untuk memilih dan mengklik objek di layar. Yang kedua, tombol kanan ini untuk menampilkan menu konteks dengan opsi tambahan. Yang ketiga, roda gulir ini digunakan untuk menggulir halaman ke atas ke bawah. Nah, beberapa MOS juga memungkinkan roda ini untuk diklik sebagai tombol tambahan. Untuk perangkat input yang kedua, yaitu keyboard atau papan tombol atau juga papan touch. Keyboard adalah perangkat input utama pada komputer yang terdiri dari tombol-tombol untuk mengetikkan karakter seperti huruf, angka, dan simbol, serta untuk memberikan perintah. Fungsinya mirip dengan mesin ketik, tetapi dilengkapi dengan tombol tambahan seperti tombol fungsi dan kontrol untuk berbagai operasi komputer. Perangkat input yang ketiga yaitu scanner atau pemindai. Scanner adalah perangkat input yang digunakan untuk memindai gambar, teks, atau objek fisik dan mengubahnya menjadi format digital. Hasil pemindaian ini dapat disimpan, diedit, atau diproses di komputer. Scanner sering digunakan untuk mendigitalkan dokumen atau foto. Perangkat input yang keempat yaitu joystick atau tuas kontrol. Joystick adalah perangkat input yang digunakan untuk mengontrol pergerakan dalam permainan video atau aplikasi tertentu. Nah, alat ini biasanya memiliki tuas yang dapat digerakkan ke berbagai arah untuk mengarahkan objek atau karakter di layar. Sering dilengkapi dengan tombol tambahan untuk menjalankan perintah khusus. Perangkat input yang kelima yaitu mikrofon. Mikrofon adalah perangkat input yang digunakan untuk menangkap suara dan mengubahnya menjadi sinyal listrik atau digital. Sinyal ini kemudian dapat diproses, disimpan, atau dikirimkan melalui perangkat elektronik seperti komputer atau ponsel. Mikrofon sering digunakan dalam komunikasi, rekaman audio, dan berbagai aplikasi suara lainnya. Perangkat input yang keenam adalah webcam. Webcam adalah perangkat input yang digunakan untuk merekam video atau mengambil gambar secara real time, kemudian mengirimkannya ke komputer atau jaringan internet. Webcam sering digunakan untuk panggilan video, konferensi online, atau streaming langsung. Nah, selanjutnya yaitu perangkat pemproses. Perangkat pemproses atau disebut juga dengan processing device dalam komputer adalah perangkat keras yang bertanggung jawab untuk melakukan pengolahan data. Nah, ini berikut adalah beberapa contoh perangkat pemproses. Yang pertama adalah prosesor. Prosesor merupakan sebuah IC yang mengontrol seluruh jalannya sebuah sistem komputer. Prosesor atau CPU, dan CPU adalah Central Processing Unit. Ini bisa dibilang sebagai otak pada sebuah komputer karena bertugas melakukan perhitungan maupun memerintah program yang akan dijalankan oleh komputer. Yang kedua, itu RAM atau Random Access Memory. Ini merupakan perangkat keras yang berfungsi menyimpan data maupun instruksi yang dilakukan oleh prosesor. Berbeda dengan hard disk. Penyimpanan pada RAM bersifat sementara. Jadi, ketika komputer dimatikan, data maupun instruksi yang disimpan oleh RAM maka akan hilang. Yang ketiga adalah ROM atau Read Only Memory. Adalah jenis memori jenis memori non volatile di komputer, yang berarti data yang disimpan di dalamnya tidak akan hilang meskipun perangkat dimatikan. Itu bedanya antara RAM dengan ROM.
berfungsi untuk menyimpan data permanen atau instruksi penting yang tidak boleh diubah oleh pengguna. Nah, untuk selanjutnya itu adalah perangkat keluaran atau output. Perangkat keluaran adalah perangkat yang menyajikan informasi dari komputer yang bisa berupa tampilan di layar monitor, gambar tercetak, suara yang dihasilkan oleh speaker, dan lain-lain. Ya, ada beberapa perangkat keluaran, di antaranya yang pertama adalah monitor. Layar monitor berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan data di komputer seperti gambar, ada teks, angka, grafik, dan sebagainya. Perangkat keluaran yang kedua adalah printer. Printer digunakan untuk mencetak gambar, foto, dokumen dalam bentuk media kertas. Yang ketiga yaitu speaker. Speaker merupakan perangkat yang terbuat dari logam, membran, umpalan serta magnet. Nah, ini ada lagi anak-anak, yaitu perangkat penyimpanan sekunder. Perangkat penyimpanan sekunder adalah tempat penyimpanan data elektronik yang bersifat permanen. Data yang disimpan pada penyimpanan sekunder dapat bertahan lama dan dapat dimanfaatkan kembali oleh penggunanya saat dibutuhkan. Perangkat penyimpanan sekunder ada beberapa macam, di antaranya adalah yang pertama yaitu hard disk drive atau disingkat dengan HDD. Hard disk adalah media penyimpanan data dalam lapisan magnet pada piringan bulat tipis. Yang nomor dua ada yang namanya SSD atau solid state drive. Ini adalah merupakan inovasi terbaru dari pendahulunya yaitu hard disk. SSD merupakan media penyimpanan yang menggunakan jenis memori solid state untuk penyimpanan datanya. SSD juga memiliki fungsi yang sama seperti hard disk, namun sedikit berbeda dengan hard disk. Data pada SSD disimpan pada chip-chip memori flash yang saling terhubung. Dalam segi harga, SSD lebih mahal daripada hard disk atau HDD, meskipun dengan kapasitas yang sama. Jadi harganya lebih mahal dari hard disk, itu SSD. Yang ketiga ada yang namanya flash disk atau bisa disebut dengan USB flash drive. Ini berfungsi sebagai alat penyimpan data secara permanen yang portable. Untuk selanjutnya, ini ada perangkat lagi yaitu perangkat lainnya. Pada sebuah komputer ada beberapa perangkat penting lain yang harus ada seperti motherboard dan beberapa komponen lain yang bersifat tambahan untuk menambah kinerja dari komputer tersebut. Nah, perangkat tersebut diantaranya ada yang namanya pertama motherboard. Nah, motherboard adalah papan sirkuit yang berfungsi sebagai tempat komponen-komponen komputer seperti prosesor, hard disk, RAM, dan lain sebagainya. Perangkat lainnya yang kedua ada yang namanya VGA atau video graphic adapter. Ini adalah sebuah perangkat keras yang berfungsi mengolah data grafik yang akan ditampilkan oleh monitor. VGA juga memiliki prosesor yang biasa disebut GPU atau berarti prosesor unit. Biasanya perangkat keras yang satu ini sangat dibutuhkan khususnya bagi gamer maupun desainer. Yang selanjutnya untuk perangkat lainnya ada shortcut. Shortcut merupakan perangkat keras yang berfungsi mengolah data berupa audio atau suara. Ya, demikian ya video pelajaran telah kalian simak, kalian dengarkan. Gimana anak-anak, bisa dipahami? Bisa? Kalau bisa dipahami, Bapak akan bertanya, ya.
Nanti dijawab ya, siapa yang tahu. Apa itu perangkat keras komputer atau hardware? Ayo siapa? Siapa? Ya, yang keras ya ngomongnya. Perangkat keras atau bisa Yang keras, yang keras. Beri. Yang keras. perangkat keras adalah perangkat pada komputer yang memiliki bentuk fisik secara nyata yang dapat diraba dan dilihat serta dapat dipindahkan. Ya, betul tidak jawabannya? Tuh, beri aplaus. Bapak bagi kelompok. Nah, kalau bagi kelompok ini ada berapa anak? 20. Jadi Bapak bagi jadi 4 kelompok. Ya. Udah ya. Bapak bagi LKPD-nya. Nah, di sini ya ada 3 jenis kartu. Ya. Kartu yang pertama, dengarkan semuanya. Kartu yang pertama ini adalah gambar perangkat. Ya. Kartu yang kedua ini adalah nama perangkat. Terus kartu yang ketiga ini adalah fungsi daripada perangkat. Nah, tugas kalian jadi ketiga ini, karena ketiga-tiganya ini nanti dijadikan satu sesuai dengan nama perangkat, gambar perangkat, sama fungsinya. Paham? Paham yang belakang? Paham. Contoh ya, di sini ada apa namanya ini? Oh, siap. Terus berarti kita pilih nama di sini berarti harus oh. Terus yang ketiga adalah fungsinya. Nih, ketiga ini saling terhubung. Silakan, dulu. Ya, istilahnya gambar ini sesuai dengan namanya, sesuai dengan fungsinya juga. Silakan. Ya, ini kalau sudah sesuai, kalian tali. Ini kan ada sedikit lubang kok. Kalian gabungkan. Setelah kalian gabungkan, ya, silakan isi di tabel lembar LKD. Nanti yang nggak paham apa konsepnya, tolong dengarkan ya. Kalian tuliskan di lembar LKPD, dengarkan. Nanti kalian mempresentasikan maju depan ya. Misal nih, tadi apa? Ini nomor berapa? Nomor 2. Jadi nanti kalian di sini misalkan nih gambar nomor urutnya 2. Di sini nama perangkat berarti MOS, paham? Terus fungsinya kalian tuliskan di sini, paham? Paham? Kalau paham silakan berkelompok maju ke depan untuk mengambil kartunya. Berkelompok. Ya Bapak ingin kalian mempresentasikan berkelompok maju di depan ya. Ya, perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rasya Nurdita Anggraini. Perkenalkan nama saya Udrika Sulaweria. Perkenalkan nama saya Jessica Natasha. Perkenalkan nama saya Sangga Nisa. Baiklah teman-teman, kami kesini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok, yaitu tentang perangkat keras komputer. Yang pertama adalah MOS. Fungsi MOS adalah menggerakkan printer, menjalankan program, dan memiliki objek. Fungsi perangkat mencetak gambar, bentuk media kertas, memproses segala bentuk informasi yang dimiliki oleh komputer dan juga memproses informasi yang dimaksud dalam komputer.
Wah, menampilkan hasil data di komputer Lima, barcode reader membaca barcode yang bercetak mengubah kode barcode tersebut menjadi data elektrik dan mengirimkannya ke komponen dengan format data yang sederhana. Selanjutnya, scanner memindai dan menyalin data dari kertas berisi grafik, gambar, foto, atau tulisan menggunakan alat pembaca optikal. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kelompok ya? Menurut kalian apa yang kurang? Kurang? Keras. Kalau untuk hasilnya udah bagus ya. Ya, beli aplus untuk kelompok 4. Yang pertama, ya, apakah kalian memahami instruksi yang dilakukan untuk pembelajaran hari ini? Paham. Alhamdulillah kamu paham. Yang kedua, apakah materi yang disampaikan, didiskusikan, dan dipresentasikan dalam pembelajaran dapat kalian pahami juga? Ya, alhamdulillah. Kalaupun paham, ya, kalaupun paham, apa yang kalian pelajari hari ini? Siapa yang mau jawab? Saya Paku. Ya, berdiri yang keras. Yuk, berdiri yang keras. Yaitu membahas tentang perangkat keras komputer dan fungsi-fungsinya. Ya, bagus. Tadi belajar tentang perangkat komputer dan fungsi-fungsinya. Tidak bagus. Terus yang selanjutnya, sikap positif apa yang bisa kalian dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Kita bisa bekerja bersama dalam kelompok, yaitu dalam mengerjakan soal. Ya, jadi sikap positifnya seperti itu ya? Ya. Paham semua? Ada kesulitan nggak untuk pembelajaran hari ini? Tidak ya? Alhamdulillahirabbil alamin kalau ada. Nah, untuk pertemuan selanjutnya ataupun minggu depan kita akan mempelajari yaitu tentang perangkat lunak komputer. Ada yang udah tahu belum perangkat lunak komputer? Belum. Kalau perangkat lunak itu adalah suatu perangkat yang dapat dilihat tetapi tidak bisa dipegang. Itu namanya perangkat lunak. Dan untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, silakan semuanya agar ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat, ya, memimpin doa. Marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya. Mohon maaf ya kalau ada kesalahan yang kata-kata yang Bapak kurang pas atau menyinggung kalian. Bapak mohon maaf yang besar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak mohon ampun ya. Semoga ilmu yang dipelajari hari ini dapat bermanfaat. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.